dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat semuanya, bertemu lagi dengan saya Ibu Vera Marisa, guru SMA Negeri 1 Morabliti, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Di matematika itu mudah, asik, dan menyenangkan. Oke anak-anak, pada video pembelajaran kita kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang statistika. Materi kelas 12 semester 1. Adapun kompetensi dasarnya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Sedangkan indikatornya adalah menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Tujuan pembelajaran kita kali ini, Ibu harapkan dengan adanya video pembelajaran ini kalian dapat menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Oke anak-anak, mungkin kalian bertanya-tanya apa sih manfaat kita mempelajari statistika itu? Baiklah, di sini Ibu akan menampilkan video tentang manfaat dari mempelajari statistika. Disimak dengan baik ya video ini. Nah, kalau kalian belajar statistika, kita itu akan mudah dalam menyajikan data ke dalam bahasa yang mudah dipahami, sehingga bisa dijadikan sebuah informasi untuk banyak orang. Nah, karena kalian sudah kelas 12, kalian pasti tahu dong ada yang disebut dengan jurusan statistika. Siapa tahu di antara kalian ada nih yang ingin menjadi atau masuk ke jurusan statistika ini. Lulusan statistika itu memiliki peluang yang sangat menjanjikan untuk menjadi aktuaris. Selain itu, instansi pemerintah seperti Badan Pusat Statistik juga butuh lulusan statistika untuk menangani berbagai survei. Nah, karena pentingnya statistika ini dan banyak manfaatnya banget dalam kehidupan kita sehari-hari, maka hari ini kita akan belajar statistika. Gimana anak-anak? Kalian sudah selesai menyaksikan video tentang manfaat dari mempelajari statistika. Itulah tadi video dari manfaat kita belajar statistika. Banyak sekali ya anak ya manfaat dari kita belajar statistika itu. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan pengertian dari statistik. Anak-anak, sebelum kita menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu statistika. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan dan mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Anak-anak, data itu dapat disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, dalam bentuk diagram batang, dalam bentuk diagram garis, dalam bentuk diagram lingkaran, histogram, bahkan ogif. Dalam video pembelajaran kita kali ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kali ini kita akan membahas tentang cara membuat tabel distribusi frekuensi dari sebuah data yang ada. Di sini sudah ada data nilai ujian matematika dari 40 orang siswa. Dari data-data ini akan kita buat tabel distribusi frekuensinya. Oke, kita lanjut saja, kita bahas secara bersama-sama ya. Dalam menentukan atau membuat tabel distribusi frekuensi itu ada 3 langkah. Dari data ini kita akan kelola menjadi sebuah tabel. Langkah pertama adalah kita menentukan jangkauan. Jangkauan itu sama dengan data tertinggi dikurangi dengan data terendah. Misalkan di sini ada data. Nah, di sini kita cari nilai terbesarnya berapa, kemudian kita cari nilai terkecilnya. Kemudian kita kurangkan. Nah, sekarang kita lihat pada data sebelumnya itu telah diketahui bahwa ternyata data tertingginya adalah 95, sedangkan data terkecilnya adalah 35. Kemudian kita kurangi antara 95 dan 35, maka didapat jangkauannya adalah sebesar 60. Kemudian, langkah kedua, kita dapat menentukan banyak kelas. Untuk menentukan banyak kelas, di sini kita menggunakan rumus K sama dengan 1 plus 3,3 logaritma N. Ini adalah rumus untuk menentukan banyak kelas. Dan N di sini adalah banyaknya data dari masalah data yang sudah ada sebelumnya. Oke, nilainya di sini datanya tadi ada 40. Maka kita cari logaritma dari N-nya atau logaritma dari 40.
dengan menggunakan kalkulator yang ada pada handphone atau bisa menggunakan tabel matematika. Maka kita peroleh logaritma 40 adalah 1,602. Nah, setelah kita dapat nilai logaritmanya, kita kembalikan lagi ke rumus sebelumnya tadi, yang mana rumusnya adalah 1 plus 3,3 log 4. Sehingga kita peroleh 1 plus 5,2 itu adalah 6,29. Dan banyaknya kelas di sini adalah 6,29. Kita lakukan pembulatan itu tadi pembulatannya naik ke atas. Walaupun berapapun komanya, kita lakukan pembulatannya naik ke atas. Jadi 6,29 itu tadi adalah menjadi pembulatan 7. Kita lanjutkan ke langkah yang ketiga, menentukan panjang kelas atau interval kelas, yaitu P sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas. Nah, di sini tadi jangkauannya kan sudah kita peroleh, itu hasilnya adalah 60, sedangkan banyak kelasnya tadi 7. Sehingga didapat 60 dibagi 7 itu adalah 8,5. Dan kembali kita lakukan pembulatan ke atas. Nah, di sini tadi kan kita sudah mendapatkan bahwa jangkauannya adalah 60, banyak kelasnya 7, dan panjang kelasnya adalah 9. Di sini kita buat tabel 2 kolom. Kolom pertama kita isi nilai, kolom kedua kita isi frekuensi dengan banyak barisnya sebanyak 7 baris. Pada baris ini disebut sebagai baris pertama kelas pertama. Berikutnya baris kedua kelas kedua, dan begitu seterusnya. Sedangkan untuk panjang kelasnya atau panjang intervalnya yaitu angka batas bawah sampai batas atas. Nah, di sini kita lihat ya, batas bawah untuk kelas pertama itu adalah 35. Kita ambil dari data terkecil. Kemudian kita tulis 35 sampai 43. Kenapa 43? Karena panjang kelasnya adalah 9. Nah, kemudian kita hitung 35 ke 9 angka ke depannya. Artinya 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Ada 9 angka. Jangan dikurangin ya. Nah, dalam artian jika kalian kurangi 43 dikurangi 35 itu hasilnya 8. Tetapi kita di sini menghitungnya mulai dari 35, 36, 37 sampai 43. Ada 9 angka di situ, yang itulah disebut sebagai panjang kelas. Kemudian kita lanjut lagi ke kelas berikutnya. Batas bawah kelas dimulai dari 44 ke 9 angka berikutnya adalah 52, kemudian 53 sampai 61, 62 sampai 70, 71 sampai 79, 80 sampai 89, dan yang terakhir 89 sampai 97. Nah, begitulah ya anak-anak cara menentukan nilai pada kelasnya. Lalu bagaimana kita menentukan frekuensinya? Nah, sekarang kita tentukan frekuensinya. Kita lihat di sini dari data ini ada 40 data. Berapa banyak untuk kelas pertama? Berapa banyak siswa yang mendapat nilai 35 sampai 43? Nah, di sini kita lihat 35 kita coret saja. Kemudian kita lihat lagi kelas 35 itu tadi berada di kelas pertama. Kemudian 44 itu masuk di kelas kedua. Kemudian 53 kita masuk di kelas ketiga. 58 kita masuk di kelas ketiga lagi. 63 masuk ke kelas keempat. 67 itu berada di kelas keempat. 69 juga berada di kelas keempat. Kemudian 74 pun masuk ke kelas keempat. Nah, 83 itu masuk ke kelas ke-6 dan 89 masuk ke kelas ke-7. Kita lakukan secara terus-menerus secara urutan. Dan cara inilah yang disebut sebagai cara Stugress atau biasa dikenal orang dengan menggunakan TURUS. Kemungkinan untuk mencari frekuensi dengan perbedaan yang sedikit. Nah, setelah kita selesai menghitung, maka didapatlah frekuensinya. Oke, di sini pada kelas pertama frekuensinya itu ada 4. Pada kelas kedua frekuensinya ada 4. Pada kelas ketiga kita hitung frekuensinya ada 8. Kelas keempat kita hitung kembali
Ini frekuensinya ada 12, sedangkan kelas 5 ada 4, kelas ke-6 ada 3, kelas ke-7 ada 5. Nah, di sini sudah jadilah ya, inilah yang dinamakan sebagai tabel distribusi frekuensi. Anak-anak, begitulah cara menentukan tabel distribusi frekuensi, dilakukan dengan 3 langkah. Langkah pertama, kita tentukan jangkauannya. Jangkauan itu tadi adalah data terbesar dikurang data terkecil. Kemudian kita cari banyak kelasnya dengan rumus, menggunakan rumus K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Yang kedua, kita tentukan dengan panjang kelasnya menggunakan rumus jangkauan per banyak kelas. Nah, demikianlah video pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.